Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kemarin kita sudah membahas mengenai kesantunan. Nah, apa itu santun? Masih ingat? Kesantunan merupakan tata cara atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kebiasaan di sini merupakan kebiasaan yang mengandung norma sopan dan santun, kebiasaan yang baik tentunya ya. Dan kemarin kita sudah membahas mengenai ciri-ciri perilaku santun dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ciri-ciri perilaku santun yang terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63. Sudah siap? Nah, mari kita simak bacaan Quran surat Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khabahumul jahiluna qalu salama. Nah, di sini yaitu wa ibadu dan hamba-hamba Ar-Rahmani, Tuhan yang Maha Pengasih, alladzina adalah orang-orang yang yamshuna, mereka berjalan, alal ardi, di atas bumi, hauna, rendah hati, wa idza, dan apabila khobahumu, menyapa mereka, al jahiluna, orang-orang jahil atau orang-orang bodoh, qalu salama, mereka berkata keselamatan. Nah, sehingga terjemahan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 yaitu, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, dalam ayat ini menjelaskan sifat-sifat dan cara hidup yang dimiliki oleh orang yang beriman sebagai hamba-hamba Allah. Di mana sebagai orang yang beriman kita harus selalu menanamkan kepada diri kita sikap lemah lembut, tenang, rendah hati, dan penuh wibawa. Kita harus menanamkan sikap sifat seperti itu, karena kita harus selalu lemah lembut terhadap orang lain, baik itu kepada orang yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Kita harus lemah lembut. Kita harus lemah lembut menghadapi segala sesuatu yang terjadi pada kita. Tidak boleh orang yang berbuat jahat kepada kita, orang yang berbuat kasar kepada kita, membalasnya dengan hal sedemikian rupa. Akan tapi kita harus lemah lembut, harus tenang, membalas mereka dengan kebaikan, tidak malah membalas mereka dengan kejahatan. Misalnya, jika ada orang yang mengolok-olok kita, jangan kita balik mengolok-olok, tapi kita harus mendoakan mereka, harus senantiasa membalas mereka dengan kebaikan, dengan ucapan yang baik. Jangan mengikuti ucapan mereka yang buruk. Nah, yang kedua yaitu apabila ada orang jahil yang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas atau tidak baik kepada mereka, atau perkataan yang mengundang amarah, maka mereka tidak membalas dengan kata-kata yang serupa. Jadi, sebagai orang yang beriman, jika ada orang-orang yang mengatakan hal-hal yang tidak kita sukai, mengatakan hal yang mungkin dapat menyakitkan hati kita, maka kita tidak boleh membalas hal demikian rupa tadi. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, maka kita harus membalasnya dengan ucapan-ucapan yang baik. Kita harus mendoakan mereka agar mereka bisa mengubah sikap ataupun sifat mereka dari yang jelek ke yang baik. Dapat kita simpulkan ciri-ciri perilaku santun dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan juga surat Al-Furqan ayat 63. Bahwasanya yang pertama yaitu sebagai orang beriman harus memiliki rasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang beriman senantiasa taat kepada Allah. Tidak ada orang yang beriman tidak taat kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Yang kedua yaitu bertutur kata yang baik. Senantiasa orang yang beriman memiliki tutur kata yang baik, tidak memiliki tutur kata yang jelek-jelek. Nah, yang ketiga yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, orang beriman tidak berbakti kepada orang tua,
maka itu bukan orang yang beriman, karena orang beriman pasti mereka berbakti kepada kedua orang tua. Nah, yang ketiga yaitu berbuat baik kepada semua manusia. Nah, mereka orang beriman berbuat baik kepada semua manusia, tidaklah memandang buruk baiknya rupa mereka, atau kaya miskinnya mereka, pandai atau tidaknya mereka. Mereka tidak memandang semuanya, karena mereka berbuat baik kepada semua orang, tidak memandang hal-hal demikian itu. Dan juga sebagai orang beriman, kita senantiasa melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Serta sebagai orang beriman, kita senantiasa bertawadhu atau berendah hati, baik itu pada Allah dan juga makhluk Allah, dengan perilaku sopan dan membalas perkataan yang buruk dengan perkataan yang baik. Sebagai orang beriman, kita harus membalas semua hal yang buruk dengan hal-hal yang baik. Itulah ciri-ciri perilaku santun yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan juga surat Al-Furqan ayat 63. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara menjadi pribadi yang santun seperti yang ada dalam Al-Quran. Nah, di sini terdapat Quran surat Al-Fussilat ayat 34. Nah, cara menjadi pribadi santun ini akan dijelaskan dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 34. Nah, mari kita simak surat Al-Fussilat ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsanu fa idzal lati bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Mufradat dalam Quran surat Fussilat ayat 34 yaitu wala dan tidaklah, tastawi sama, al-hasanatu kebaikan, wala dan tidak, sayyi'ah kejahatan. Idfa' tolaklah, billati dengan yang ia atau cara, ahsanu lebih baik, faida maka tiba-tiba, alladzi orang yang, bainaka di antara kamu, wa bainahu dan di antara dia, adawatun permusuhan, ka'annahu seakan-akan dia, waliyun penolong atau teman setia, hamim sangat setia. Sehingga terjemahan dalam Quran surat Fussilat ayat 34 yaitu, dan tidaklah sama kebaikan dan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang antaramu dan antara dia ada rasa permusuhan akan seperti teman yang setia. Nah, dalam ayat ini menjelaskan ketidaksamaan. Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 34 ini bahwasanya tidaklah sama antara kebaikan dengan keburukan atau dengan kejahatan, karena Allah benar-benar membedakan antara kedua hal tersebut. Nah, di sini ada dua la yang berarti tidak, wala tastawil hasanatu dan wala sayyi'ah. Nah, ada dua la kan di sini. Nah, dua la ini bersifat takkid atau penekanan, memberi penekanan antara ketidaksamaan antara kebaikan dan kejahatan, kebaikan dan keburukan tadi. Dalam ayat ini Allah memerintahkan secara khusus untuk berbuat ihsan. Sebagai orang yang beriman, kita harus selalu berbuat ihsan. Di mana ihsan di sini yaitu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Misalnya, jika terdapat orang yang sedang marah kepada kita, maka kita harus menyikapinya dengan sabar. Jika ada orang yang berbuat bodoh kepada kita atau berperilaku tidak sopan atau kasar, kita harus menyikapinya dengan santun. Jika ada orang yang mengganggu kita, menyakiti hati kita, atau mengolok-ngolok kita dan lain sebagainya, kita harus menyikapinya dengan memaafkan
mereka. Nah, jika ada orang yang mencoba untuk memutus tali persilaturahmian, pemutusan silaturahmi, maka kita sebagai orang beriman, kita harus mampu menyambungnya. Jangan sampai tali pertemanan kita itu terputus. Nah, sebagai orang beriman, kita harus selalu menyikapi hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk dengan hal-hal yang baik. Sikap kita kepada orang yang mengolok-olok kita harus memaafkan. Jangan malah membalas mereka dengan keburukan ataupun kejelekan. Kita harus selalu membalas mereka dengan kebaikan. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya jika ada orang yang membicarakan kita, baik itu di hadapan kita maupun di belakang kita, maka kita tidak boleh berperilaku demikian, tidak boleh membicarakan balik mereka, akan tapi kita harus memaafkan mereka, tidak membalas mereka, perbuatan mereka itu tidak membalas membicarakan mereka. Nah, kita harus mampu menyikapi hal demikian ini dengan kata-kata yang lembut, perbuatan yang lemah lembut, sopan. Tetap kita sejelek, seburuk apapun orang yang bersikap jelek kepada kita, yang bersikap buruk kepada kita, kita harus membalasnya dengan lemah lembut dan sopan santun. Kita harus belajar menata hati itu, menata sikap lemah lembut dan sopan santun itu dalam diri kita. Jika kita melakukan hal demikian, seperti halnya membalas suatu kejelekan, suatu keburukan dengan kebaikan, maka kita akan mendapatkan manfaat yang sangat besar, yaitu orang yang sebelumnya tidak suka kepada kita, berbuat buruk, berbuat jelek kepada kita, mereka akan menjadi teman kita. Yang awalnya musuh, nanti dengan adanya kita membalas mereka dengan perbuatan baik, maka mereka akan menjadi teman kita. Sifat yang baik tidak sama dengan sifat yang buruk. Balaslah mereka yang bersifat buruk kepada kita dengan sifat baik kita. Nah, pada intinya dalam Quran surat Fusilat ayat 34 ini menjelaskan bahwasanya segala hal yang buruk yang kita dapatkan, janganlah kita membalasnya dengan hal serupa, dengan hal yang buruk, melainkan kita juga harus membalas mereka dengan hal yang baik atau dengan suatu kebaikan, jangan malah suatu keburukan. Sudah paham? Nah, mungkin tadi penjelasan mengenai Quran surat Fusilat ayat 34. Nah, dapat kita simpulkan dari Quran surat Fusilat ayat 34 ini cara-cara menjadi pribadi yang santun dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu menolak kejahatan dengan cara yang baik, yaitu membalas suatu kejahatan dengan perilaku yang baik, dengan hal yang baik. Tidaklah kita membalas suatu kejahatan dengan kejahatan. Misalnya, jika ada teman kita yang menjahati kita, yang mengolok-olok kita, jangan kita mengikutinya. Jangan kita membalas mereka dengan jahat. Jangan kita membalas mereka dengan suatu olok-olokan. Melainkan kita harus membalasnya dengan kebaikan. Kita harus menasihati mereka, bicara yang baik-baik kepada mereka, dan memaafkan mereka yang telah berbuat jahat kepada kita. Nah, yang kedua yaitu sifat sabar, dapat menahan amarah dan suka memaafkan orang lain. Nah, di sini jika terdapat orang yang buruk kepada kita, maka kesabaran kita itu diuji. Sebagai orang yang beriman, kita harus menanamkan sifat sabar kepada diri kita agar kita selalu sabar dalam situasi apapun, dapat menahan amarah jika orang berperilaku yang tidak kita suka, berperilaku jelek kepada kita. Jangan kita membalasnya, akan tapi ya tadi kita membalas mereka dengan perbuatan yang baik. Dan juga sebagai orang yang beriman, kita harus mencoba untuk melapangkan hati kita, melapangkan dada kita untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita, orang lain. Kita harus selalu memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita. Begitu. Paham?
Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai kesantunan dalam Quran, surat Al-Baqarah, surat Al-Furqan, dan surat Fussilat. Terima kasih.